Beliau akan jadi presenter kita selama acara ini, yang akan mempresentasikan PV home system ya. Kalau secara umum itu nanti akan disampaikan bagaimana prinsip kerja dari PV, kemudian juga apa saja yang harus dihindari supaya PV-nya performanya bisa bagus. Kemudian juga terkait dengan sistem on-grid dan off-grid nanti dijelaskan juga. Ya, dan tentu juga terkait dengan solar home system. Mungkin supaya tidak berpanjang lebar, kita langsung persilahkan kepada presenter. Sebelumnya saya perkenalkan, beliau ini adalah saat ini adalah SRM perencanaan di UIKL Kalimantan. Jadi mungkin dekat dengan Pak Rudi ya. Cuman lokasi kantornya bukan di Balikpapan, tapi di Samarinda kayaknya. Sebentar, saya cek dulu. Banjarbaru, Pak Yogi. Iya, Bos. Aduh, salah. Oke, ini sebelumnya beliau ini Pak Rudi Cayandian, sebelumnya malang melintang di dunia pengaturan distribusi, di UPD juga pernah, UPD Sulawesi Selatan, kemudian di APD Jakarta. Jadi termasuk pada saat Pilpres juga beliau ikut berperan. Mungkin langsung saja kami persilakan kepada presenter. Sebelumnya kami terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk memberikan materi pada webinar pada kali ini. Silakan Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, salam kenal. Izinkan terima kasih pada Pak Yogi udah mengundang kami untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Izinkan perkenalkan, nama saya Riki. Saat ini saya bertugas di PLN UIKL Kalimantan di bagian perencanaan. Jadi kami yang membawahi seluruh pembangkitan dan transmisi di Kalimantan. Jadi kalau ada teman-teman ada yang bekerja terkait pembangkitan gas maupun energi primer untuk Kalimantan, mungkin bisa suatu saat bisa bertemu dengan saya. Untuk mempersingkat waktu, kami coba presentasikan. Saya coba share screen dulu, izin. Sudah kelihatan semua teman-teman? Pak Yogi udah kelihatan? Sudah muncul. Udah. Baik, terima kasih. Kebetulan mungkin di antara teman-teman mungkin ada yang lebih ahli atau lebih familiar dengan ini, tapi izinkan saya coba untuk sharing aja. Kebetulan saya juga dulu sempat terlibat di pembangunan hybrid 8 pulau di Sulsel Rabar waktu zaman Pak Dahlan Iskan ya. Jadi kita menghybridkan PLTD di pulau-pulau dengan PV. Sekarang pun saya juga sudah memasang di rumah saya. Mungkin sharing perihal solar PV dan baterai for home. Lanjut aja. Jadi ini adalah kebijakan energi nasional. Bisa dilihat di sini tahun 2025 kita ditarget 23% teman-teman. Ini yang lagi dihitung karena sekarang masih sekitar 12%. Jadi masih 50% atau sekitar masih 12 GW dari target 23%. Mudah-mudahan ini bisa terkejar. Mudah-mudahan yang sudah pasang di rooftop ya, mungkin kita sudah banyak tahu itu bisa dihitung masuk dalam perhitungan kebijakan energi nasional untuk EBT. Nah, caranya gimana? Saat ini PLN nanti kedepannya akan memasang meter di PV rooftop sehingga kelihatan berapa energi yang disuplai dari rooftop ke grid PLN maupun off grid jika dia keluar dari PLN. Kira-kira gitu. Nah, dari Ken bisa kita lihat bahwa kita ditarget 3 GW untuk PLTS sendiri di tahun 2025. Jadi masih banyak kesempatan teman-teman untuk memasang PV karena terus terang kalau lihat di Topet, Tokopedia maupun online tuh harga PV sudah murah ya. Sudah murah sekali.
Itu dulu saya beli tahun 2009 100 WP 2,5 juta, sekarang 100 WP udah 800.000 ya. Jadi tinggal pasang PV, pasang grid tie inverter, colok PLN 220 selesai Pak. Nah, cuma nanti tinggal diatur saja, jangan sampai melebihi dari MCB-nya teman-teman di rumah kalau teman-teman mau masang, kira-kira gitu. Nah, untuk PLT sendiri, benar apa yang disampaikan Pak Yogi, ada kita kenal on-grid dan off-grid. On-grid itu maksudnya gimana Pak Riki? On-grid itu maksudnya kita connect jaringan dengan jaringan PLN. Jadi seperti kita ketahui, PLN itu hanya bertanggung jawab sampai kWh meter di rumah teman-teman, sehingga apa yang teman-teman lakukan setelah kWh meter itu urusan masing-masing. Tapi terkait pembangkitan yang nyantol grid dengan PLN itu sebenarnya sudah diatur oleh aturan di mana harus memiliki SLO dan lain sebagainya, karena itu difungsikan sebagai sumber pembangkit. Ada yang sifatnya on grid ya, on grid dalam arti rumah teman-teman pasang PV, connect grid PLN, atau bisa juga kayak seperti di pedesaan itu kita buat apa semacam kayak apa namanya PLTS komunal gitu, kemudian digridkan dengan PLN. Ada juga off grid. Kalau off grid ini sama sekali tidak gabung dengan PLN atau berdiri sendiri. Jadi sifatnya bisa pasang di rumah-rumah, kita kenal SHS ya, pasang di rooftop gitu. Artinya belum ada listrik PLN, ataupun komunal. Komunal itu belum ada listrik PLN, dia bangun tersentral, kemudian dari sentral ini misalkan 1 megawatt peak itu dibagi-bagi ke rumah-rumah. Kira-kira gitu penjelasannya, bisa lihat dari gambar. Nah ini kalau negara yang paling banyak saat ini masang PV itu Jerman ya, 35,9 GW, diikuti Cina dan lain sebagainya. Indonesia di mana? Indonesia masih belum nampak lah, kira-kira gitu. Nah ini contoh yang di Jerman 71,8 MWP. Di Indonesia itu rencana mau yang teman-teman mungkin dengar berita, baca yang floating ya, floating di Cirata ya, kalau nggak salah 145 atau 200 mega saya lupa. Itu rencana oleh PJB itu tanpa baterai teman-teman, jadi langsung on grid PLN. Yang terakhir itu kemarin Indonesia Power, mungkin kalau ada yang kerja di Indonesia Power, kemarin saya dihubungi teman-teman Indonesia Power, mereka mau bangun di Kalbar 100 megawatt peak atau 100 megawatt AC lah kayaknya, 100 AC. Jadi MW-nya mungkin bisa di atas 100 MW. Itu rencana mau digridkan dengan transmisi atau SUTT-nya di Kalimantan Barat. Kemudian kenapa sih matahari gitu? Seperti kita ketahui ya, matahari ada di mana-mana. Kalau matahari nggak ada, berarti dunia ada kiamat gitu kan. Tidak perlukan biaya mahal. Paling modalnya cuma lahan aja. Karena PLTS itu tidak menimbulkan limbah dan sebagainya. Pembangunan pun cepat. Tinggal sipil, pasang PV, pasang inverter, bangun gedung lah pakai, sekarang yang cepat kan pakai model containerized gitu ya, itu bisa cepat lah. Kemarin saya sempat mampir di PLT Sengkol di Lombok, kalau teman-teman udah ke sana itu dekat Bandara Lombok Praya, itu dekat situ, nanti bisa ngelihat. Itu dibangun oleh Vena Energi, mungkin ada teman-teman yang kenal dengan Vena Energi. Nah, ini energi matahari, mungkin kita tahu energi matahari ada dua ya, panas sama radian atau sunlight-nya. Kalau panas biasanya untuk water heater, atau yang sekarang kenal namanya solar thermal ya, solar thermal. Kalau yang untuk PV ini kita manfaatkan sunlight atau radiasinya. Ya mungkin jangan sampai salah juga. Jadi kalau semakin panas itu sebenarnya nggak bagus buat PV teman-teman. Jadi karena malahan dia di rating. Makin panas makin di rating. Makanya PV yang dipasang floating itu sebenarnya cocok karena dia mengembalikan suhunya itu ke STC itu ke 25 derajat, seperti halnya di laboratorium pada saat pengujian titik optimalnya. Nah, ini contoh solar thermal yang tadi saya bilang. Ini sayangnya belum komersial ya, saya cari di beberapa website, googling, belum banyak dijual. Malahan yang banyak dijual tuh PV fotovoltaik, bukan solar thermal. Jadi beda antara solar thermal sama fotovoltaik. Nah, ini solar thermal, jadi matahari menyinari, air cooling, lewat inlet, panas, jadi airnya panas gitu, kira-kira gitu. Kalau ini radiasi matahari, Indonesia ada di mana? Indonesia ada di sini, warna kuning, itu sekitar 1.500 sampai 1.700 watt hour per meter kuadrat, ya. Di Indonesia itu yang paling bagus itu kalau teman-teman lihat tuh ya semakin warna oranye ya, 1.900, 2.100 itu ada di Papua, NTT dan Maluku.
Nah, itu di sana tuh dengan Lombok juga itu bagus sekali ya, karena mungkin di sana tuh awannya mungkin tidak terlalu banyak ya, karena kelemahan PV kalau tertutup awan selesai Pak, atau hujan selesai, kira-kira gitu. Nah, Mas, ini maksudnya semakin merah semakin bagus gitu ya Mas ya? Iya benar. Semakin merah semakin bagus. Semakin ke kuning semakin kurang bagus. Mungkin ada yang nanya, Pak, Indonesia kan di Khatulistiwa, iya, tapi ada beberapa di Indonesia kuning aja. Biasanya kalau investor memasuk itu dia ngelihatnya di ini Pak, di peta radiasi ini bisa pakai meteonom itu yang berbayar, atau ya kalau gratisan biasa di global radiation bisa cari di googling lah. Biasanya dia ngelihat supaya hitungan investasi masuk, dia lebih senang kalau main di 1.900 sampai 2.100 seperti di NTT, Maluku atau Papua, kira-kira gitu. Nah, kemudian nih lintasan matahari, kita Indonesia berada di Khatulistiwa, jadi kalau posisi teman pasang PV di atas lintang, Khatulistiwa itu menghadapnya ke selatan, begitu juga kalau di selatan itu menghadapnya ke utara. Ini terkait agar penyerapan radiasinya lebih optimal. Sudutnya berapa Pak Riki? Sudutnya biasanya 10 sampai 30 derajat, itu biasanya best practice-nya seperti itu. Nah, ini hitung-hitungan deh, tapi kalau kami memasang biasanya best practice 10 sampai 30 derajat. Intinya pemasangan ini jangan sampai ada shading ya, teman-teman. Shading itu artinya kalau misalnya tertutup pohon itu nggak optimal jadinya, kira-kira gitu. Nah, kalau dari matahari itu sebenarnya yang paling optimal tuh hanya 4 sampai 5 jam ya. Itu dari jam 10 sampai jam 15. Kalau jam 6 atau jam 17 itu biasanya sudah turun. Jadi kalau digambarkan grafiknya ini, kita sebut namanya ini PSH ya, peak sun hour, kira-kira gitu. Jadi kuning inilah yang energi maksimal yang bisa dibangkitkan oleh PV, kira-kira gitu. Nah, dari intensitas radiasi di Indonesia ini tabel yang sudah dibuat oleh beberapa peneliti, tapi yang sekarang yang lebih canggih, teman-teman bisa lihat di peta map tadi ya, global radiance atau meteonom. Biasanya kalau teman pembuatan FS kalau baca gitu itu pasti mereka pakai dua itu, meteonom atau global radiation itu yang saya pernah tanya itu dia bankable. Jadi kalau FS itu dibawa ke bank, itu bank biasanya nanya ini pakai apa? Pakai meteonom atau apa? Oh ya, biasanya bagus. Ini itu untuk menentukan apa, Riki? Itu menentukan berapa energi yang tersedia per meter kuadratnya, meter perseginya, kira-kira gitu. Seperti tadi, misalnya warna oranye itu makin energinya kemungkinan makin bagus ya, makin besar yang bisa dihasilkan, kira-kira gitu. Karena dia harus menghitung, kalau kita bicara PV itu kita menghitung berapa kWh Pak. Nanti kWh itu dilarikan berapa rupiah per kWh. Nah itu nanti kaitannya sama ya perhitungan BPP, BEP, IRR dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini NTT ya, NTT ini paling bagus intensitasnya yang tadi saya bilang. NTT, NTB, Papua. Kira-kira gitu. Nah, ini konsepnya, ini kimiawinya aja. Jadi sebenarnya saya kebetulan pernah buat juga nih Pak, apa sel itu ternyata dari transistor ya, yang NPN itu kan, dari silikon. Tapi kalau sekarang harga Cina pun udah luar biasa, udah murah lah. Makanya saya pikir-pikir kalau kita buat ya kita pasang aja gitu kan. Nah ini kira-kira seperti ini, matahari menyinari sehingga terjadi reaksi proton elektron bergerak sehingga menghasilkan listrik, kira-kira gitu. Nah ini yang saya bilang, jadi sebenarnya kalau PV semakin panas itu malahan tidak bagus teman-teman, malahan dia di rating. Ini kaitannya di gambar yang sebelah kanan ya, antara current arus dengan voltage. Jadi suhu STC-nya itu lab-nya itu dia 25 standarnya. Jadi 25 ini misalkan 150 WP, 100 WP, 250 WP. Nah, sedangkan suhunya misalkan naik, itu malahan dia akan di rating. Dia akan di rating. Jadi di rating ini kelihatan lah dari yang dengan ampere yang sama pada suhu sekian, suhunya dinaikin, dia voltage-nya akan turun. Sehingga V kali I-nya akan turun. V kali I, W ya, watt ya. Kira-kira gitu. Kalau kita yang sebelah kiri ini terkait dengan besaran ampernya. Jadi kita tahu ya. Jadi kalau dengan tegangan yang sama, kalau kapasitas atau lokasi daerahnya makin tinggi ya, dan panelnya pun makin besar,
itu energi yang dihasilkannya pun makin besar atau naik, kira-kira gitu. Jadi mungkin dari sini bisa dipahami ya. Jadi kalau PV kalau makin panas itu malahan di rating teman-teman. Makanya cocok sekarang itu yang terbaru PV floating ya, di air, di sungai atau di laut. Kebetulan kalau dari cost structure-nya sendiri, selama saya di perencanaan saya amati memang yang terbesar itu di lahan. Ya, jadi kalau kita bisa hemat lahan di sungai atau air itu izin ke pihak Perum, Tirta atau pejabat air setempat itu malahan lebih murah nanti cost structure-nya. Ya, cocok nanti untuk waduk-waduk yang sedang dibangun oleh pemerintah gitu ya. Jadi selain PLTA di sana juga ada PV-nya. Jadi dua energi yang bisa kita dapat dari PLTA dengan dari PLTS itu udah sangat efektif. Nah, terkait solar PV mungkin yang sudah pernah beli mungkin tahu ya, itu ada yang dari silikon, polikristalin sama mono. Bedanya kalau polikristalin tuh agak kayak lihat itu kayak gelas ya, gelas gitu. Nanti kita bisa lihat contohnya. Kalau mono itu yang warna hitam standar yang kotak-kotak. Ada juga tin film. Tin film ini yang biasanya dia bisa ditekuk, bisa lebih fleksibel ya. Cuma dari efisiensinya yang bagus di antara ini adalah mono sih. Kalau yang lain saya belum pernah lihat teman-teman, yang banyak di pasaran, kalau nggak poli, kalau teman-teman googling di Topet, Tokopedia atau online gitu ya. Jadi sekarang murah dan mudah untuk membeli PV, memasang di rumah pun mudah Pak. Kalau nggak pakai baterai, pakai on grid aja. Jadi PV tambah baterai charger PCR sama grid inverter juga lebih murah, itu 500 watt itu 1,5 juta lah, sekitar segitu. Tapi dihitung bisa mengurangi pemakaian listrik teman-teman. Nah, ini yang buat PLN salah satu disruptif energi seperti ini. Karena kita tidak tahu kan, teman-teman pasang di belakang rumah, colok ke stop kontak 220 selesai Pak, KWH-nya turun aja gitu, kira-kira gitu. Ini yang lagi mau oleh PLN mau dipetakan agar lebih terdata sebenarnya berapa sih yang sudah terpasang di rooftop rumah masing-masing, kira-kira gitu. Nah ini contohnya, ini yang mono ya, bisa dibaca ya, ini poly, ini fleksibel, thin film ya. Thin film ini lebih mahal sih ya dan tidak efisien, tapi dia enaknya lebih fleksibel sih. Kalau rumah saya ada dua, saya masang di mono sama poly aja. Cuma rumah saya nggak pakai Exim ya, karena biasanya Exim ya agak ini ya, mungkin karena terbatas ya. Ya saya biasanya ngurangi aja, yang biasa ngitung 2000, misalkan 2000 watt gitu, saya tinggal pasang 1000, jadi saya bisa berkurang 1000 kira-kira gitu. Nah ini efisiensinya bisa kelihatan ya, jadi yang paling efisien itu sebenarnya mono ya. Jadi untuk 1 kWp dia hanya membutuhkan luasan itu 7,5 sampai 5,5 meter persegi, dibandingkan yang lain ya, lebih membutuhkan lahan yang luas. Inilah salah satu problem PV teman-teman adalah lahan Pak, lahan. Nah, tapi yang menarik kalau teman-teman ada yang di LAN ya, kemarin LAN presentasi ke saya, dia punya solusi mengatasi lahan, yaitu dia memasang PV ini di atas tiang Pak. Jadi satu tiang itu dia bisa 3 kWp, ini luar biasa sekali. Jadi secara lahan dia cuma bisa menghemat lahan lah. Jadi lalu lintas di bawah tetap tidak terganggu kira-kira gitu. Mungkin bisa dilihat di PT LAN ya di Bandung. Nah, ini STC yang saya bilang tadi standar tes saja. Jadi biasa dia 25 derajat. Jadi kalau makin tinggi suhunya makin rendah atau di rating kira-kira gitu. Nah, ini contoh ini kodenya sekilas nih apa nih? Ini mono nih Pak. Ya, jadi kita ngelihatnya nih dia 150 WP, tegangannya 18,2. Nah, ini kenapa kita perlu tahu tegangan 18,2 ini 18 volt? Ini untuk mendesain pada saat teman-teman menentukan berapa yang harus saya seri, berapa papan, berapa yang harus saya paralel. Ya, itu untuk ngejar apa? Ngejar tegangan dari si inverternya. Ya, biasanya kita beli inverter itu kita perlu tahu inputnya berapa volt. Misalkan kalau dia 180 volt DC, berarti 18 volt ini harus di seri sebanyak 10 teman-teman. Nah, selanjutnya baru di paralel, kira-kira gitu, untuk mendapatkan berapa watt peak yang mau kita inginkan. Nah,
Di dalam perjalanan mungkin ada juga shading yang saya bilang tutup pohon dan lain sebagainya. Ini gimana Pak Riki? Nah, ini biasanya sudah dilengkapi dengan dioda bypass. Jadi efeknya dia cuma berkurang aja atau di rating lah istilahnya gitu. Kalau yang sekarang udah dilengkapi oleh dioda bypass, tapi kalau dioda bypass tidak ada, dia sama sekali nol ya, karena dia kan terhubung serial ya, plot positif, negatif, positif. Sebenarnya kan susunan selnya PV itu kalau teman-teman lihat nih, ini transistor teman-teman. Kalau ada yang pernah buka transistor jengkol ya, itu saya pernah buka, itu sebenarnya itu silikon, itu kalau dirangkai bisa jadi PV solar ya. Saya pernah nyoba sih, tapi setelah saya hitung nggak efektif ongkosnya, lebih enak kita beli jadi lah, kira-kira gitu. Nah ini shading effect, ini kalau dilihat nih pemasangannya berarti kurang baik ya. Pada saat mendesain itu sebaiknya jangan sampai kejadian seperti ini. Ini ada yang menutupi ya, apakah bangunan, apakah pohon. Kalau pohon harus ditebang, bangunan berarti harus digeser, kira-kira gitu. Nah, tadi hindari shading effect. Kalau kemarin ada yang ikut presentasinya EDF ya, kemarin ada acara PJJ juga. EDF itu dia desainnya ada namanya double PV ya. Jadi double PV itu di balik papan PV ini dia ada PV lagi teman-teman. Jadi kalau matahari yang masuk itu ya seret gitu, dia di sini dikasih pantulan, dia terus mantul ini ke belakang, ya itu dia bisa menghasilkan lagi. Ya itu mereka udah pasang EDF itu di Masera Singapura. Mungkin ada yang tahu ya. Nah itu menarik tuh. Jadi untuk meningkatkan produksi KWH-nya kira-kira gitu. Nah, ini yang sebut tadi saya bilang bypass sama blocking. Jadi kalau misalkan ini ada shading, di sini dia akan bypass. Nah, seperti itu kira-kira. Ini sudah bawaan dari PV ya. Jadi kita tinggal rangkai aja seperti itu. Nah, ini junction-nya seperti ini. Ini nanti ini kan DC ya, positif negatif. Ini nanti yang dirangkai. Misalkan kita 10 ya, tadinya saya 100 gitu ya, itu biar masukan dari inverternya ya. Inverternya itu nanti macam-macam, ada yang inverter string grid tie langsung ke AC, ada juga yang dia bidirectional, dia mampir ke DC dulu kalau ada baterainya, kira-kira gitu. Nanti saya sampaikan. Nah ini PV yang ya, yang Stellon ini ada dengan baterai, ada juga dengan hybrid. Ini artinya misalkan di sana ada PLTD. Biasanya kalau untuk size backup PLTD. Jadi kalau 2 hari, seminggu, nanti ada si PLTD yang akan isi baterai. Kira-kira gitu untuk isi storage-nya ini. Ada juga yang tanpa storage. Nah, ini yang menarik. Ini yang kemarin sempat jadi paper S3-nya teman ya di Prancis. Dia lagi kembangin itu tanpa storage, tapi dia smoothing frekuensinya itu dari synchronous teman-teman, synchronous condenser ya, dan ditambah dengan ini demand management gitu, sehingga alat-alat yang dipasang di rumah penduduk itu punya range frekuensi cukup tinggi dan tegangan range-nya cukup tinggi ya, kira-kira gitu. Ini menarik. Ini tujuannya untuk menghemat sih, karena saat ini yang paling mahal itu dari PV itu adalah selain lahan tadi adalah baterai ya. Kalau kita pakai baterai, kira-kira nanti baterai ada ininya sendiri, penjelasan sendiri. Menarik sih. Nah ini contoh aja off grid, ini jauh dari PLN, dia bangun di suatu isolated ya 30 kWp ya. Ini pertanyaannya pakai baterai atau enggak Pak Riki? Kita nggak tahu, nanti kita bisa lihat di sini. Biasanya dia pakai baterai itu disimpan di rumah ini nih. Jadi inverter baterainya di directional itu disimpan di sini. Ini kalau kita lihat sekilas, kalau saya lihat teman-teman lihat ini kabel TR ya. Jadi dia tidak masuk ke 20 kV, tapi keluaran inverternya langsung 380. Ini baru lari ke rumah-rumah. Atau kita sebut nih komunal yang tadi ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dia kemiringannya tadi biasanya 10 sampai 30 derajat ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang standalone. Jadi seperti saya bilang, ini ada PV masuk ke charge controller, ya ini ke baterai, ini ada langsung ke beban DC, kemudian ini ada inverter kalau untuk beban AC. Ini kalau pakai baterai, kalau tidak pakai baterai dari PV langsung tembak ke inverter grid tie. Nah, ini ininya ada dalam sini, jadi tidak ada baterai, jadi ini langsung AC. Ini biasanya yang on grid. Nah,
ini yang untuk rumah ya. Jadi kalau teman-teman masang di rumah seperti ini, seperti di rumah saya ini ada PV langsung ke BCR, baterai control, biasa ada MPPT di dalamnya. Ya, kemudian ada baterai, ada inverter, ini ada DC load, ya, inverter untuk menyalakan AC. Ya, ini seperti ini. Ini kalau kita tidak mau gabung dengan PLN ya, karena biasanya tuh ada persyaratan tadi yang saya bilang, kalau gabung dengan PLN, ya itu harus memiliki SLO. Kalau nggak diperiksa sih ya tutup mata aja. Tapi khawatir kalau diperiksa gitu kan, ada temuan nanti bisa dikena denda. Solusi gimana Pak Riki? Biasanya diakali Pak. Diakalinya di ini, di mana? Di inverter ini. Jadi semacam UPS. Jadi kalau tegangan baterainya rendah, dia ke grid PLN Pak. Nah, kalau tegangan baterai bagus, dia keluar dari grid PLN. Jadi cetak-cetok seperti itu. Dia semacam kayak ada ACO ya, automatic changeover. Ya, tapi ada lagi kalau grid ya, kemarin saya beli yang model grid itu pakai merek Schneider ya, Homaya, mungkin ada yang tahu. Itu dia menarik, dia bisa dari PLN masuk, dari PV masuk, dari baterai masuk ya. Jadi nanti kalau PLN mati, beban disuplai dari dia, dari baterai sama si inverter, kira-kira gitu. Nah, ini contoh yang grid tie nih. Jadi kalau kita lihat nggak ada baterainya ya teman-teman ya. Dari PV langsung masuk inverter grid tie langsung ke ini. Nah, ini bisa juga. Nah, cuma saran saya kalau KWH meternya nggak mau diganti pakai Exim, dihitung dulu bebannya berapa teman-teman. Saya teman-teman langganan 2.200 VA. Ya hitungan aja, beli aja ini 1 kWp lah, ya, atau 1000 watt peak. Nah, ini dijamin tidak keluar atau tidak lari ke gridnya. Ini habis di sini. Sehingga KWH yang ada di sini akan turun. Nah, ini secara hukum sebenarnya kalau sistem nyambung ke PLN, ibaratnya kita bersandar ya atau gendong gitu, harus ada LO teman-teman dan harus dilaporkan. Ya, nah, kalau ketahuan, kalau nggak ada laporan biasanya ada kena denda. Gitu. Tapi kalau mau aman, saya pakai baterai dan ini pakai ACO gitu ya. Jadi kalau baterai masih full tadi kita keluar dari PLN, kalau baterai masih rendah kita gabung PLN. Kira-kira gitu. Seperti kita nyalain ini apa namanya genset kalau punya genset di rumah kira-kira gitu ya. Nah kalau ini yang tadi pakai baterai nih, saya bilang ini juga bisa desain seperti ini ya, nggak terlalu sulit lah. Saya pikir kalau beli di Topet, Tokopedia dan lainnya itu biasanya sudah ada gambarnya, tinggal masang aja, klik plug and play, mudah sekali kok. Kira-kira seperti itu. Nah ini contoh yang rooftop ya, ini rooftop. Kemudian, nah ini baterai. Nah, sekarang kita masuk tadi baterai. Tadi kita bahas masalah PV-nya. Sekarang baterai. Baterai itu macam-macam. Lead acid, asam, lithium ion. Ya, ini mahal ya. Ini kayak contoh kayak punya si Tesla, nikel kadmium, merek SAF biasanya, SAFT dan mungkin ada merek lainnya dan lainnya. Kalau saya di rumah yang murah-murah aja, pakai lead acid aja. Ini baterainya baterai mobil. Ya, ini nggak masalah, 100 Ah kan cuma sekitar 1,5 juta ya. Kalau lithium mungkin bisa di atas 10 juta lah. Ya, seperti itu. Kalau buat sederhana di rumah pakai lead acid aja, teman-teman. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau lithium ion sekian 3,6, nanti tinggal dirangkai aja. Misalkan tegangan keluaran dari si inverter, misalkan 220 volt DC. Berarti kita harus rangkai sehingga tegangannya harus di atas atau sekitar 220 gitu, biasanya di seri gitu kan, supaya ngejar dari keluaran dari si inverter. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang paling murah memang lead acid ya, tinggal banyak beli di di toko mobil ya, toko bengkel gitu kan. Nah, seperti ini. Nggak masalah sih, menurut saya, pengalaman saya pakai nggak masalah, cuma mungkin umurnya itu 3 tahun harus diganti biasanya, sudah ngedrop dia. Seperti itu. Nah, ini contohnya ada juga mungkin ada yang kenal Verella. Verella itu valve regulated ya, itu juga salah satu jenis lead acid. Ini banyak juga dijual sih. Ya, ini banyak dijual di toko online. Kalau teman-teman mau coba pasang. Kalau mau praktis ya bisa juga sih calling orangnya gitu. Nanti dia masang semuanya, tinggal bayar berapa. Itu yang praktis. Tapi kalau mau sedikit ngitung ya kita ngitung sendiri, desain dari kita, baru kita serahin orang untuk masang. Kira-kira gitu. Pilihan aja. Nah, ini tadi. Nah, ini ada produk Verella, ini jenis baterai aja. Nah, ini BCR-nya, Pak. Ya, ini murah. Kemarin saya beli Topet cuma 20 ampere, harga berapa ya? 100 ribuan. Ada juga yang mahal sih. Ya, kalau ini yang kelas-kelas murah lah, kira-kira gitu ya.
Ini kan udah ada petunjuknya nih. Ini positif negatif ke PV-nya, ini positif negatif ke baterainya, ini positif negatif ke beban DC ya. Kalau ada beban DC, beban DC apa itu Pak Riki? Ada kan lampu DC gitu kan. Kalau yang beban AC biasanya dari sini, setelah ke baterai, nanti dari baterai, dari intinya baterai, apa namanya, kutubnya baterai, mampir ke inverter ya. Dari inverter langsung keluar AC. Nah, inverter itu dicek, ada yang inverter pure sinusoidal ya, itu sinusoidalnya sama seperti punya PLN. Kalau yang semi itu dia biasanya untuk lampu aja, lampu AC, kipas angin. Tapi kalau untuk apa namanya kulkas itu biasanya dia nggak bisa ya. TV bisa nggak Pak Riki? TV bisa, tapi mungkin untuk yang apa namanya yang jenis LED ya. Tapi lebih bagus sih beli aja yang pure sinus sekalian. Memang agak mahal, tapi bisa digunakan untuk kulkas, AC dan lain sebagainya. Nah ini baterai sendiri pun macam-macam. Ada yang PWM, MPPT. Biasanya yang sekarang itu biasanya banyak yang MPPT. Min PowerPoint Tracker ini dari fungsi pengecasannya ya, seperti ini. Nah, ini di dalam BCR tadi itu juga ada proteksi. Kalau misalkan baterai kita udah full, dia akan open sendiri sehingga tidak akan terjadi overcharge ya. Ini overcharge, begitupun discharge. Biasanya kalau baterai itu dia ada DOD 60, 80 gitu kan. Artinya deep of discharge ya. Jadi tidak bisa 100% kecuali lithium. Lithium itu saya belum pernah pakai, tapi kalau saya baca dari beberapa literatur itu dia bisa 100%. Kira-kira gitu. Kalau dipaksa baterainya itu umurnya itu makin turun. Usahakan tidak sampai kosong ya, kira-kira gitu istilahnya. Nah, ini tadi antara PWM pulse width modulation sama MPPT. Kalau PWM dia current voltage, dia ngambil ininya ya, titik maksimum ini untuk ngecas. Kalau MPPT point power tracker dia ambil titik maksimum power point-nya. Kira-kira gitu. Kalau yang dijual sekarang rata-rata MPPT, bahkan PWM dan MPPT itu udah jadi satu ya, jadi satu fungsi di satu barang gitu. Yang tadi harga 100 ribuan tuh udah bagus tuh ya. Kita tahu lah buatan Cina ya, tapi selama ini saya pakai fine-fine aja sih, nggak ada masalah. Nah, ini inverter ya, ini inverter kan dari DC ke AC, ada merek SMA, Sunny Boy, macam-macam ya, ada yang branded juga, ada Schneider, ABB dan sebagainya. Ini ada yang grid tie, ya, ini yang langsung ke grid colok 220 PLN, ada juga yang pakai baterai. Seperti itu. Sorry. Ini yang kalau nggak salah ini yang grid tie, dia langsung ke PLN-nya. Ini kapasitas 4.000. Nah, ini kalau yang pakai baterai kita perlu hitung ya, kapasitas inverter ini harus di atas beban. Beban itu artinya yang di rumah ya, seperti kita hitung aja penjumlahan, misalkan EV, kulkas, kipas angin, dispenser itu dihitung aja berapa watt ya, usahakan dia besar. Ya, ini, kalau satu pasa sih setahu saya 5.000 watt, 5.000 watt masih ada, karena kalau PLN itu di atas 5.500 VA itu dia 3 pasa ya. Jadi kalau untuk rumah-rumah standar ya kita sekitar di atas 5.000 watt lah, 5.000 watt udah cukup saya pikir, karena PLN yang paling tinggi itu satu pasa di rumah tuh 5.500 VA. Di atas itu dia langsung langganannya berubah menjadi 3 pasa. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, ini diagram PV on grid, nggak ada baterai ya di sini, langsung dari inverter langsung colok ke 220 PLN. Kalau dia kelebihan dia akan masuk ke jaringan PLN. Usahakan, makanya saya bilang besarannya ini jangan sampai melebihi MCB teman-teman ya, supaya dia tidak keluar. Ya, kira-kira gitu. Karena kalau keluar minus, nanti pada saat perhitungan PLN loh, dia akan curiga, loh ini kenapa ya? Ini kok cuma 0 pemakaiannya atau bahkan tidak dipakai. Padahal rumahnya ada apa nih? Setelah dicek, oh ternyata ada masang PV ya. Dicek lagi loh, kok Bapak masang PV nggak ada izin atau nggak ada SLO. Nah ini yang nanti bisa jadi temuan ya. Karena semua jenis pembangkit yang masuk grid itu harus ber-SLO. Kalau teman-teman di pembangkitan pun, pembangkit yang akan sinkron itu kan ada RLS ya. Rekomendasi like sinkron kira-kira gitu lah. Nah ini tahapan desain, ini yang menarik ya, kalau mau desain tuh ada tahapannya. Ini buat teman-teman yang mau mulai ya, biasanya kita mulai dari tadi lokasi yang akan kita pasang itu intensitas radiasi itu berapa sih ya.
Setelah kita dapat, itu kita hitung peak sun hour-nya ya. Dapat berapa jam, rata-rata berapa jam, untuk apa? Sorry. Kemudian tentukan beban yang akan kita pasang, beban rumah misalnya, berapa kWh kira-kira per hari. Setelah itu baru kita nanti dapat PV, berapa kWp, inverter berapa kW, baterai berapa Ah, kabel konektor BCR berapa ampere, ya. Nah, ini untuk menentukan kapasitas masing-masing berapa. Gitu. Nah, mungkin kita contoh ya, kita latihan ya. Ini saya ambil dari presentasi Smartgate yang kemarin, kalau teman-teman ada yang ikut mungkin, oh sama ya, ini saya ambil aja contoh dari situ. Kebetulan saya kemarin ikut juga untuk sharing aja saya ke teman-teman sekalian. Jadi kalau kita, ini contoh soal ya, jadi kita anggap kayak namanya barang kan pasti ada susut atau losis ya, misalkan terkait temperatur, ya, temperatur tadi saya bilang PV itu nggak boleh terlalu panas, dia di rating 15%. Efek debu ya, misalkan debu menutupi PV, ya kita sebutnya di rating 5%. Faktor loss, faktor pabrik ya, mungkin pabrik Cina sama pabrik Eropa mungkin beda ya, misalnya gitu, kualitasnya ini ada 5%. Redaman kabel konektor 10%. Jadi kalau dihitung, redaman ini totalnya adalah 69 atau 70%. Nah, ini nanti hitungan, ini kaitannya dengan perhitungan berapa PV yang harus kita pasang yang sudah mengakomodir redaman ini. Itu dari PV-nya sendiri. PV, PV, charger, MPPT atau PWM, kabel ini sekian, redamannya totalnya sekian. Untuk baterai gimana Pak Riki? Untuk baterai sama, baterai ada susut juga, ada DOD tadi saya bilang kan. Nah ini kita asumsikan baterai itu bisa 2 hari. Ya misalnya kita asumsi ada hujan lah 2 hari gitu kan, atau 1 hari gitu. Jadi kita harus ini untuk perhitungan berapa Ah sih baterai yang harus kita siapin. Nah ini beban yang supply. Jadi kita listing dulu teman-teman beban yang akan kita supply. Ya misalkan sekian watt, jumlahnya berapa, total daya berapa lama. Ini untuk menghitung kWh. Ya kalau untuk menghitung inverternya itu dihitung dari total ini teman-teman. Ini dijumlah berapa kW daya. Kalau energi nanti kaitannya sama ini. Sama sama baterainya, kira-kira gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi untuk redamannya, pertama kita hitung dulu beban yang akan kita supply ternyata 15.000 WH, watt hour atau 15 kWh ya. 15 kWh. Nah, 15 kWh. Karena kita tahu tadi di sini redamannya 70%, berarti mau nggak mau kita 1,3 kebutuhan kWh-nya kita naikkan, ya. Jadi 1,3 atau 130% kali ini jadi 19.500 sekian per hari. Jadi ini energi PV yang dibutuhkan per harinya. Setelah itu kita pengen tahu kalau untuk menghasilkan ini berapa kWp sih, nah gitu kan. Oke kita lihat misalnya di daerah rumah kita itu kita ambil tadi dari tabel atau dari global radiation itu 4,5 kWh per meter persegi per day. Nah, berarti dia efektif cuma 4,5 jam. Dari gambar yang tadi teman-teman yang gambar kayak distribusi normal ya, itu 4,5 jam. Yang tadi saya bilang jam 10 efektif jam 15, rata-rata 5 jam. Sedangkan di sini kasus ini yang efektif PSA-nya itu hanya 4,5 jam. Ya, sehingga caranya gimana? Caranya yang tadi energi ini 19.565 dibagi 4,5 teman-teman. Menghasilkan 4,35 kWp. Dibulatkannya ke atas ya. Kalau kita membulatkan tuh jangan bulatkan ke bawah, teman-teman, baik itu baterai maupun itu bulatkan ke atas. Ya, jadi 5 kWp. Jadi untuk menghasilkan ini per hari 19.565 yang sudah mengakomodir susut, losis, redaman dan lain-lain, kita membutuhkan PV itu 5 kWp. Gitu ya, gampang ya. Kalau mungkin nanti saya bisa sharing lah ini bahan presentasinya ya. Ini saya cuma tunjukkan aja, nggak terlalu sulit teman-teman. 5 kWp. Oke, nextnya apa? Oke, baterai. Nah, tadi baterai di syaratnya kalau bisa kapasitas baterainya itu 2 hari ya, atau kita sebut autonomous days-nya 2 hari. Berarti kebutuhan kWh kita dikalikan 2 nih teman-teman. Kalikan 2, dibagi, ini tegangan baterainya 48 volt, kemudian ini baterai itu ada DOD tadi 60%. 60% 0,8 sama 15% redamannya berarti 0,85.
Sehingga dibutuhkan baterai 1600 Ah. Gitu ya. Jadi tadi kita udah dapat PV-nya berapa 5 kWp, baterainya berapa 1600 Ah, tegangannya 48 kira-kira gitu kan. Nah, habis itu setelah PV baterai apa lagi? Inverter. Inverter itu harus 1,5 kali atau 150% dari beban. Dari beban tadi yang di sini, kalau kita hitung ya, itu totalnya itu 2790. Jadi inverternya kita harus di atas 2790. Berapa Pak Riki? Ya 1,5 kali ini. 4,18. Kita bulatin lagi ke atas. Jadi kita butuh inverter 5 kW. Nah, jadi tadi udah ada PV, udah ada baterai, ada inverter. Oke. Nah, kemudian terkait dengan tegangan nih yang tadi saya bilang. Kita butuh total itu 5 kWp ya atau 5000 watt peak. Nah, kita beli di pasaran berapa satu papan, satu panel PV berapa? Oh, ternyata kita beli yang 250 watt peak ya dengan VOC 38 volt. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bagi 5 kWp dibagi 250 WP satu papan, kita ada butuh sekitar 20 papan, 20 panel lah. Ya kan? Nah, 20 ini cara dihubungkannya gimana? Seri paralel. Oke. Dihubungkan secara seri paralel 10 modul di seri. Berarti kalau 10 38 satu papan berarti di seri berarti 380 volt gitu ya. Nah, jadi ada dua paralel, 2 string paralel kita sebut ya. Satu string paralel itu ada 10 panel di seri. Jadi dia tegangannya 38 dikali 10 380 volt. Ini untuk menentukan apa? Untuk menentukan BCR-nya, charge-nya. Ya kan? Nah, charge-nya berarti 5 kWp dibagi 380. Itu 13,15. Kita bulatin ke atas teman-teman. Karena di pasaran biasanya ada yang 10 ampere, 5 ampere, 20 ampere untuk BCR ya. Karena kita dapatnya 13 ini berarti kita harus beli yang kapasitas BCR-nya 20 ampere. Sorry. Nah ini contoh. Ini yang dibilang string tadi ini yang dijajar di seri ya. Ada 10 panel. Nah, kemudian di paralel, jadi ada string 1, string 2. Nah, antar string ini kita biasanya kalau di PV itu ada apa ibaratnya untuk menggabungkan disebutnya ada di combiner box-nya ya, combiner box-nya ini. Baru masuk inverter, baru ke panel distribusi. Ini yang nggak ada baterai ya. Ini berarti grid tie nih Pak, karena langsung masuk ke jaringan PLN. Nah, kira-kira gitu. 250 kWp ini grid tie ini, on grid. Nah, ini juga on grid 1 MWp. Nah, kalau tadi 250 ini 1 MWp. Jadi kalau kita ngejar tegangan 380, berarti tadi satu string itu kalau 250 dia harus 10 ya tadi ya. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini menarik Pak. Ini ada yang disebut inverter string ya, ada yang hanya satu inverter ya, centralized, ada yang distributed. Bedanya gimana Pak Riki? Bedanya lebih mahal distributed. Ya, karena dia beli banyak, dipasang banyak. Yang murah memang centralized. Tapi keuntungannya, kalau distributed, kalau ada rusak 1 atau 2, yang lain masih beroperasi. Tapi kalau yang tersentral 1 biji, kalau itu rusak, jantungnya Pak, selesai Pak. Bapak nggak bisa jualan, kira-kira gitu deh. Tapi kalau 10 atau 40 nih, paralel, yang rusak 2, Bapak masih bisa jualan 38 lah, kira-kira gitu ya. Nah, ini seperti ini, jadi ini karena saat ini 25 kW, ini disusun nih 1 kW sampai 25 string, ya masuk combiner masuk ke inverter grid tie kapasitas 25 kW, masuk ke busbar. Ini busbarnya langsung AC ya teman-teman ya. Ini soalnya dari DC pakai grid tie inverter langsung AC. Ini busbar AC nih. Ini busbar PLN nih 380 3 pasang 1 MWp. Dari sini bisa 2 pilihannya, mau dijual TR atau dijual TM 20 kV. Kalau dijual TM harus tambah trafo ya. Trafo 380 ke 20 kVA. Kapasitasnya 1 MVA atau di atas lah. Kalau trafo PLN itu di gardu-gardu itu sekarang setahu saya paling tinggi itu 1000 kVA. Ya, ada merek Trafindo, merek Bambang Jaya, Sintra dan lain sebagainya. Itu umum di pasaran kira-kira gitu. Nah, ada juga yang namanya faktor kinerja atau performance ratio PR. Ini artinya biasanya kalau investor itu dalam membuat FS dia sudah menghitung kan, kira-kira gue bisa jualan ke PLN sekian kWh nih per hari.
Nah, ternyata aktualnya sekian nih, ya kan? Nah, ini sebutnya PR. Makin tinggi atau mendekati 1 berarti masih makin bagus. Tapi kalau makin turun, atau ibaratnya CF lah ya, sama dengan di pembangkit ada istilah capacity factor lah ya, antara realisasi dengan yang sudah dijadwalkan kira-kira gitu, atau perhitungan. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin kalau mau tanya, monggo silakan nanti bisa dimoderatori oleh moderator atau host. Ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Kalau nggak bisa, ya mungkin saya izin nanti berikutnya kita bisa komunikasi ya. Demikian Pak Yogi dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yogi atau teman-teman lainnya pada mau ditanya atau kita diskusi. Yogi suaranya kecil banget. Teman-teman yang silakan mungkin 3 pertanyaan saja ya. Oke, saya ada pertanyaan Pak Rigi. Terima kasih presentasinya. Kedengeran jelas kan ya? Kedengeran, Mas Hendrik. Oke, ya saya Hendrik. Saya mau ada 2 pertanyaan nih. Pertama, saya pernah tertarik untuk memasang yang produknya lens solar dari LEN Bandung. Ya. Mereka kan selalu penawarannya adalah oke, kalau misalkan kita pasang yang kapasitas misalkan 5 kW, mereka menghitung kira-kira bisa menghemat biaya listrik PLN kisaran kasar mereka 30%. Jadi mereka menghitung oke, kira-kira bisa menghemat 9 juta per tahun. Nah, kemudian saya hitung-hitung biaya total yang harus dikeluarkan untuk memasang PV ini dibandingkan dengan penghematan per tahunnya, itu kira-kira berarti saya perlu 10 sampai 15 tahun penghematan untuk membayar biaya investasi itu kan. Nah, cuman yang pada saat itu saya menjadi pertimbangan adalah di antara setelah sekian tahun itu ada nggak sih biaya maintenance yang diperlukan, atau jangan-jangan juga kekhawatiran nanti setelah 10 tahun saya harus sepenuhnya mengganti seluruh PV itu karena sudah tidak efektif lagi. Oke Pak, itu aja Pak ya. Saya coba jawab Pak ya. Jadi pengalaman saya Pak, ini terus terang PV di rumah itu saya beli sejak tahun 2009, alhamdulillah sampai sekarang udah 11 tahun masih berfungsi. Biasanya PV itu dia tahan 25 tahun Pak, 25 tahun bahkan mungkin lebih. Saya terus terang belum bisa buktikan 25 tahun karena saya baru jalan 11 tahun. Nah biasanya yang tadi saya bilang baterai Pak. Jadi komponen PV itu yang harus diganti biasanya baterai, terutama lead acid ya. Pengalaman saya tuh saya pakai baterai mobil ya. Lead acid itu saya tiap 3 tahun saya harus ganti. Kira-kira gitu. Nah, yang lainnya ada yang perlu dipelihara nggak Pak Riki? Pengalaman saya nggak ada Pak, karena kalau kita bicara PV dia itu kan beda seperti mesin ya. Mesin itu kan ada rotating part ya. Kalau ini kan PV ini tidak ada rotating part, tidak ada thermal dan sebagainya. Jadi dia semuanya elektronik aja. Selama Bapak instalasinya bagus, kabel, kemudian ada proteksi termasuk MCB, DC dan lain sebagainya, saya pikir hanya baterai saja Pak. Demikian. Nah, tolong mau tanya. Halo. Dokter, silakan. Iya, saya udah pasang itu tapi bukan di Indonesia. Kalau nggak salah komponen yang agak mahal juga itu inverternya ya. Itu biasanya inverter itu berapa lama ya lifetime-nya? Baik Pak, kalau pengalaman saya ya, ini 11 tahun saya make inverter saya fine-fine aja Pak. Yang saya pakai ya, kebetulan saya pakai merek Schneider ya, pakai Homaya yang warna hijau, mungkin Bapak tahu ya. Yang penting ya tadi saya bilang ya, selama pemasangan itu benar ya, memenuhi kaidah, dan arti gini, jangan sampai ada lost kontak, kemudian kabel yang dipasang penampangnya kalau bisa disesuaikan dengan kapasitas, jangan sampai penampang kabel Bapak 1,5 sedangkan yang beban yang lewat itu di atas gitu ya. Itu yang bisa merusak, kira-kira gitu Pak.
kecuali ya mohon maaf ya, kalau Bapak beli inverter mohon maaf ya yang murah gitu ya, mungkin bisa saja ya, nggak sampai 5 tahun Bapak udah rusak. Karena ada pengalaman temen juga gitu, apalagi yang second ya Pak, itu biasanya mati tuh Pak. Jadi ada komponen di dalamnya yang terbakar. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Mas. Untuk kalau di Indonesia sendiri itu pemasangan instalasi taruhlah misalnya 5 kW termasuk baterai sesuai dengan perhitungannya Bapak itu kira-kira berapa itu ya? Mungkin udah dijawab tadi sebelumnya, tapi saya kan tadi putus bolak-balik masuk keluar. Oke. Jadi sebenarnya di luar ya, kalau kita mau terima bersih ya, itu di luar itu udah banyak jualin paket Pak. Ya seperti kalau nggak salah 5 kW mungkin sekitar 15 jutaan lah. Tapi kalau mau karoseri ya, artinya kalau kita mau hemat sebenarnya bisa aja. Sebagai contoh gini, 100 WP aja sekitar 800.000 ya. Berarti kalau 1 KWP kali 10 ya Pak, 8 juta ya. 8 juta BCR kalau yang murah ya, itu tadi 100.000 berarti 8,1. 8,1 inverter ya, inverter Grita ya itu sekitar 1000 watt itu sekitar 3 juta ya. Berarti 11,5 ya, habis dengan kabel-kabel itu paling ya 13 jutaan lah. Jadi kita masih lebih hemat 2 juta lah dari paket. Tapi itu belum baterai ya. Baterai kan itu mahal itu Pak, baterai ya. Baterai kalau yang Bapak mau pakai lead acid 100 Ah ya 1,5 lah kira-kira gitu Pak. 1,5 juta. Oke. Kalau yang lithium mungkin lebih mahal ya, mungkin bisa totali habis 20 jutaan ya lithium. Cuma lithium memang dia DOD bisa 100, lifetime-nya kalau nggak salah itu sekitar 7.000 cycle ya. Satu cycle itu kan 300, satu cycle charge discharge ya, 1 tahun itu 365. Berarti kalau 7.000 itu berapa tuh? Sekitar 15 tahun lah ya. 15 tahunan ya, 7.000 cycle ya. 15 tahun baru ganti mungkin. Gitu aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk arah menghadapnya ya, karena kalau Jakarta kan Indonesia secara umum itu kan di Katulistiwa ya. Iya. Dan matahari kan. Kalau ini Pak, kalau yang tadi saya bilang, kalau posisi saya Jakarta ya, Jakarta itu kan ada di sebelah selatan lintang ya, lintang 0 derajat ya. Berarti dia harus menghadap ke utara Pak. Dengan apa kemiringan best practice saya ya, itu 10 sampai 30 derajat itu aja. Oke, kalau misalnya atapnya itu nggak ada yang sisinya menghadap ke utara, hanya ke barat dan timur, itu kalau kita mau split, misalnya kita mau pasang 5 kW, kita mau split, biar ada sebagian menghadap ke barat, sebagian yang ke timur, itu kira-kira splitnya berapa ya kalau di Jakarta? Contoh. Sebenarnya itu yang saya bilang, sebenarnya desain masang ini sebenarnya seni juga ya. Jadi kalau yang saya lakukan biasanya saya ngeliat dulu posisi rumah saya terhadap matahari itu seperti apa. Misalkan matahari kan dari timur ke barat ya. Dari timur ke barat seperti yang tadi digambar tadi Pak. Nanti saya sesuaikan saja. Jadi gini, sebelum saya masang itu saya survei dulu ya. Saya survei dulu titik jatuh radiansi Pak, supaya jangan sampai ada shading Pak, yang saya bilang tadi. Jangan sampai Bapak masang sedemikian rupa, ternyata ada bangunan lain di sebelah Bapak yang akan menghalangi matahari, ada kayak bayangan gitu deh. Nah itu sebenarnya itu poin penting Pak yang harus dihindari. Desainnya macam-macam, misalkan Bapak kalau memang atap Bapak udah cocok nih 30 derajat masang di situ, terus Bapak perhatikan oh nggak ada shading, aman, secara matahari aman ya, diserap gitu, itu is okay. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, mau nggak mau Bapak re-engineering, misalkan pasang ini Pak dudukannya itu ya, itu supaya si panelnya itu menghadap ke atas dan pas gitu loh, kena matahari. Seperti itu sih Pak yang biasa saya lakukan. Oke, makasih Pak. Kalau ada yang mau investasi, terus terang ini saya bilang di PLN ya. Ini di Kalimantan itu, di RUPTL, kalau teman-teman lihat itu banyak Pak potensi PLTS yang belum digarap ya. Siapa tahu ada yang tertarik main di PLTS ya. Kira-kira gitu. Oke, yang terakhir siapa lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya?
Kalau butuh ini nanti saya sharing ke Pak Yogi ya. Ya, nanti Pak Riki, mungkin kalau yang mau bertanya bisa langsung ke Pak Riki. Pak Riki. Tanya ke Pak Yogi deh, ke Yogi ya, sama ke PLN. Itu ada rencana nggak PLN Indonesia untuk buyback power dari off-grid kayak gini? Ya, dari solar panel dari masyarakat. Sebenarnya sudah ada Pak. Jadi sebenarnya di Jakarta ya Pak, itu Jakarta tuh paling banyak. Jadi kalau teman-teman di Facebook itu Bapak bisa ikutin ini aja PPLSI ya. Jadi komunitas pengguna surya atap Indonesia. Mereka punya target 1 juta kalau nggak salah. Kebetulan ketuanya juga mantan direktur PLN juga sih Pak Nur Pamuji ya. Itu sudah banyak Pak. Jadi itu yang tadi saya bilang. Kalau Bapak niatnya memang mau jualan ke PLN, itu kan dia sistemnya tinggal dikurangi ya, atau artinya net meter. Artinya gini Pak, misalkan Bapak langganan PLN itu 2.200 VA ya, kemudian Bapak pasang misalkan 5.000 watt peak gitu ya, berarti nanti ada yang dijual ke PLN kan gitu ya. Itu supaya nggak rugi, Bapak harus mengajukan ke PLN itu KWH meter ekspor impor Pak, Eksim. Itu udah banyak yang nanti sebenarnya nggak banyak banget ya. Ada merek Wasion, kemudian Etni itu nanti setelah bermohon nanti dari PLN akan menukar Bapak punya KWH meter. Ya, biasanya pada saat menukar dia PLN tuh akan nanya, Pak, Bapak masang PV udah punya SLO belum? Nah, kalau udah ada mana SLO-nya? Nah, pada saat Bapak nunjukin SLO baru kita pasang. Kalau nggak ada itu nggak bisa Pak. Makanya kalau trikinya, kalau saya biasanya ya, pertama saya usahakan PV saya jangan melebihi MCB saya yang tadi saya bilang, ya kan? Kalau mau melebihi gimana Pak Riki? Boleh aja, tapi sistemnya off grid. Off grid dalam arti gini. Tadi ada inverter bidirect ya, itu udah banyak dijual di pasaran. Jadi dia ada sensor Pak. Jadi pada saat sensor tegangan di baterai masih full, dia otomatis keluar dari jaringan PLN, cetek gitu loh, pakai kayak semacam acu ya Pak ya, kalau di genset kan. Pada saat dia rendah, dia nyambung lagi PLN. Untuk apa Pak nyambung lagi PLN? Untuk ngecas baterai. Nah itu ya saya ajarin trikinya gitu sih. Ya kira-kira gitu. Tapi kalau Bapak mau legal, ya Bapak harus bermohon, terus Bapak harus ajukan SLU ya ke inspektorat ya. Kira-kira gitu Pak. Oke. Nah untuk harga jualnya sendiri, misalnya persentase lah perbandingan antara harga jual kita ke PLN dibandingkan dengan harga jual KWH PLN unitnya itu itu 65% Pak, 65%. Itu udah ada di Permen ya, itu diatur di Permen. Jadi kemarin kan sempat ada yang nanya, oh kenapa nih PLN 65%? Karena 35% kita bebani biaya paralel ini Pak, namanya biaya sandar ya. Karena PLN udah bangun banyak investasi pembangkit, transmisi, distribusi, itu harus dihargai 35% dari harga jual kita ke PLN. Kira-kira gitu, Pak. Oke, terima kasih infonya. Pak Riki. Ya. Pak, mau tanya, kalau misalnya kita bandingkan dengan beli genset aja, emang lebih simpel atau lebih murah surya kah? Solar kah? Sebenarnya kalau capex ya Pak ya, capex lebih mahal PV ya. Cuma secara OPEX itu kan gratis Pak, matahari. Bapak nggak perlu ribet masalah BBM dan lain sebagainya. Dan itu umurnya kan panjang dan tidak berisik lah yang pasti kan. Oke, kopi Pak ya. Iya. Pak tadi kan bilang ada yang pakai inverter gitu kan, terus pakai inverter terus bisa kayaknya lebih aman, nggak berurusan dengan izin apa semua itu berarti boleh pakai kalau kita pakai yang itu berarti colokinnya langsung ke yang ada line genset itu ya kan, di rumah-rumah biasanya sudah disediakan line genset, jadi kita colokin ke situ aja ya. Betul Pak, jadi pakai aco aja, jadi ya pakai automatic changeover switch ya, acos lah sebutannya ya, seperti itu bisa, atau beli UPS atau inverter bidirectionalnya yang punya fasilitas memutus otomatis Pak. Jadi nanti di UPS atau inverter itu ada masukan dari PLN, ada masukan dari baterai, ada masukan dari PV gitu Pak ya, dan ada yang ke beban. Nah nanti si inverternya itu yang akan memutus otomatis
contoh seperti punya saya Homaya, kalau Bapak cari di Tokopedia itu harganya 800 VA itu sekitar 3 jutaan lah. Itu dia mau mutus otomatis, termasuk kalau PLN mati lampu ya. Ya kita diem aja duduk di rumah, tiba-tiba ceng langsung otomatis ke baterai. Kira-kira gitu Pak. Kopi-kopi ya. Oke, makasih Pak Riki. Ya. Pak Riki, tanya lagi nih. Ya. Itu kan PV kan lama-kelamaan kan kalau kita taruh di atap itu berdebu. Ya. Nah, itu seberapa kritikalnya kah kita harus bersihkan itu debu terhadap apa namanya efektivitas efisiensi dan efektivitas. Iya, kalau pengalaman saya gini Pak, tadi yang seperti ada di presentasi saya itu biasanya dia ada redaman 5% sih kalau dari debu. Pengalaman saya taruh di atas itu, ya alhamdulillah ini ya, maksudnya kalau hujan ya otomatis debunya longsor. Kalau kita mau ya kita pakai air lah, disemprotin aja. Kalau teman-teman pernah datang ke PLTS ya, seperti di Sengkol kemarin saya ke Lombok ya punya PLN itu, dia IPP-nya, dia kan IPP ya, IPP-nya dia masang ini Pak, kayak water ini loh, yang semprotin itu loh, otomatis setiap jam berapa dia akan nyemprot sendiri Pak. Nah itu menarik loh. Jadi untuk bersihin ini debu dari permukaan panelnya. Oke, tapi kalaupun debu dia lossesnya hanya 5% ya kira-kira. Ya kan karena dia ini ya menyerap matahari itu kan bisa nembus debu walaupun tidak ini kan berkurang aja sih. Tapi saran saya sih kalau memang Bapak susah menjangkau karena di atap ya, itu pakai ini aja Pak, pakai semprotan biasa kita bersihin motor atau mobil ya, Bapak arahin ke atas saja. Pengalaman saya sih gitu kalau nggak hujan lama gitu kan. Oke, makasih Pak. Ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Oke, ini sudah tidak ada Pak Riki. Terima kasih sekali Pak Riki sudah bersedia memberikan pencerahan buat kami semua tentang PV ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan ke hostnya Pak Reza. Oke, makasih banget Pak Riki buat presentasinya. Makasih juga Om Yogi yang sudah menjadi host webinar sore ini. Nah, begini kita tutup webinar sore ini dan jangan lupa kita akan ada webinar berikutnya hari Jumat mendatang. Terima kasih, selamat sore, selamat buka puasa. Terima kasih. Salam. Saya duluan ya, Wita sore di sini. Oke, terima kasih ya. Bye.